Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin, NPM 2022210040. Latar belakang. Sistem informasi dapat diartikan sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, integrated, untuk menyajikan informasi pengguna, mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan. Penerapan sistem informasi menjadi satu bagian yang terpenting dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan meningkatnya kecepatan arus informasi akibat globalisasi menyebabkan peranan teknologi informasi menjadi vital dan sangat menentukan dalam meningkatkan kemampuan menghadapi persaingan dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi mahasiswa. Permasalahan kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem informasi bisa beragam, mulai dari pertama, kebutuhan yang tidak jelas. Pengguna mungkin tidak dengan jelas menyatakan apa yang mereka butuhkan dari sistem informasi, karena kurangnya pemahaman tentang teknologi atau proses bisnis yang terlibat. Kedua, kebutuhan yang berubah-ubah. Lingkungan yang dapat menyebabkan kebutuhan pengguna berubah seiring waktu mempengaruhi kemampuan sistem informasi untuk tetap relevan. Ketiga, kebutuhan yang beragam, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kebutuhan yang beragam, seperti mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan pihak eksternal yang dapat sulit untuk dipenuhi secara keseluruhan. Ketiga, komunikasi yang kurang efektif. Kurangnya komunikasi yang baik antara pengguna dan pengembang sistem informasi dapat menyebabkan ketidaksepakatan tentang kebutuhan dan harapan, serta kesenjangan pemahaman yang mengarah pada implementasi yang tidak memuaskan. Kelima, perubahan dalam kebijakan atau regulasi. Perubahan dalam kebijakan atau regulasi dapat mempengaruhi kebutuhan sistem informasi, memerlukan penyesuaian yang cepat dan efisien. Tujuan penelitian analisis kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem informasi adalah untuk melakukan analisis mendalam agar memahami kebutuhan, tantangan, dan harapan pengguna terhadap sistem informasi yang akan dikembangkan. Kemudian, mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan kemampuan sistem informasi yang ada, serta mengidentifikasi masalah yang dapat dipecahkan melalui pengembangan sistem informasi yang baru atau peningkatan pengembangan yang diperlukan. Tujuan penelitian ini juga memberikan data yang diperlukan kepada para pengambil keputusan untuk memastikan bahwa pengembangan sistem informasi sesuai dengan tujuan dan visi institusi, memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif. Manfaat penelitian dalam analisis kebutuhan pengguna pengembangan sistem informasi. A. Memahami kebutuhan pengguna. Penelitian membantu dalam memahami kebutuhan preferensi pengguna, memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. B. Peningkatan kualitas sistem. Dengan memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, sistem informasi yang dikembangkan dapat dirancang dengan lebih baik, meningkatkan kualitas dan fungsionalitasnya. Bab 2. Tinjauan pustaka teori umum 1. Sistem. Analisis sistem didasarkan pada sekelompok komponen atau elemen yang terus berinteraksi dan berkomunikasi secara terstruktur dengan tujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem ini terdiri dari banyak komponen dan elemen yang bekerja sama untuk menciptakan item fungsional yang ditargetkan, termasuk orang, dokumen, benda terbang, dan benda sehari-hari. 2. Informasi. Informasi adalah hasil dari proses seperti pengumpulan data, analisis, presentasi, dan presentasi yang relevan dengan tujuan yang dimaksudkan. Informasi dapat mengambil bentuk laporan grafik, gambar, statistik, atau tesis satu yang memberikan wawasan tentang peristiwa saat ini dan penyebab efeknya. Bab 3. Metodologi. A. Metode penelitian. Metode penelitian analisis kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem informasi umumnya melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi pengguna potensial, pengumpulan data tentang kebutuhan dan preferensi pengguna, analisis data, dan validasi hasil dengan pengguna. Metode yang umum digunakan antara lain wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen. Populasi yang digunakan dalam analisis kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem informasi di universitas adalah mahasiswa UIGM. Mereka adalah pengguna utama sistem informasi di universitas.
seperti sistem pendaftaran mata kuliah, sistem pembayaran uang kuliah, dan sistem informasi akademik. Sampel dalam dapat dimulai dengan wawancara dengan manajer proyek, anggota tim proyek, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengumpulan data juga bisa melalui survei online kepada pengguna potensial untuk mengidentifikasi fitur yang diinginkan, kendala yang dihadapi, dan preferensi antarmuka pengguna. Observasi langsung terhadap proses manajemen proyek juga bisa dilakukan untuk memahami kebutuhan secara lebih mendalam. Dengan menggabungkan metode-metode ini, tim pengembangan dapat memahami kebutuhan pengguna secara komprehensif sebelum merancang sistem informasi yang sesuai. B. Teknik pengumpulan data bisa melalui wawancara, melakukan wawancara langsung dengan pengguna untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, masalah, dan harapan mereka terhadap sistem informasi. Yang kedua, melalui survei, menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan tanggapan dari sejumlah besar pengguna. Yang ketiga, observasi, mengamati pengguna saat mereka menggunakan sistem informasi, misalnya menjalankan proses tertentu. Yang keempat, melalui kuesioner. C. Tabel instrumen, kuesioner penelitian, analisis kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem informasi di UIGM. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini, responden dapat memilih satu jawaban dengan melakukan klik salah satu opsi jawaban yang sudah disediakan untuk jawaban yang sesuai dengan kondisi saudara, yaitu ada sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Analisis kebutuhan penggunaan dalam pengembangan sistem informasi di GM. 1. Seberapa sering Anda menggunakan sistem informasi di perguruan tinggi untuk keperluan akademik atau administratif? 61,5% sering, 20,5% sangat sering, 15,4% pernah. 2. Menurut Anda, seberapa efektif sistem informasi saat ini dalam mendukung kegiatan akademik dan administratif di perguruan tinggi? 64,1% efektif, 35,9% sangat efektif. 3. Seberapa penting bagi Anda bahwa sistem informasi di perguruan tinggi dapat diakses melalui perangkat mobile, ponsel, tablet, dan lain-lain? 59% sangat penting, 41% penting. 4. Seberapa puas Anda dengan sistem informasi yang digunakan saat ini? 61,1% puas, 35,9% sangat puas. 5. Seberapa penting bagi Anda untuk memiliki aksesibilitas yang mudah terhadap sistem informasi? 56,4% sangat penting, 38,5% penting. Nomor 6. Seberapa penting bagi Anda untuk memiliki keamanan data yang kuat dalam sistem informasi yang Anda gunakan? Nomor 7. Apakah Anda merasa bahwa sistem informasi saat ini memudahkan kerja Anda atau justru membuatnya lebih rumit? Nomor 8. Seberapa sering Anda menggunakan sistem informasi dalam sehari-hari? 9. Bagaimana penilaian Anda terhadap antarmuka pengguna user interface saat ini dari sistem informasi yang digunakan? 10. Digunakan Anda, apakah Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem informasi di perguruan tinggi saat ini? Terima kasih. Kesimpulan, dalam pengembangan sistem informasi untuk analisis kebutuhan pengguna, dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal. 1. Kebutuhan informasi. Pengguna memerlukan sistem yang memberikan informasi yang tepat dan terkini terkait jadwal kuliah, pengumuman, akademik, dan administrasi lainnya. 2. Aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Sistem harus mudah diakses dan digunakan oleh berbagai pengguna, termasuk mahasiswa. 3. Keamanan data. Pengguna mengharapkan bahwa data pribadi mereka aman dan dilindungi dengan baik, sehingga perlindungan data dan keamanan informasi menjadi prioritas dalam pengembangan sistem.